Oke coy, balik lagi sama gue Aldi di channelnya Aldi Faisalesa. Kali ini gue bakalan share ke kalian tentang minimal spesifikasi PC untuk live streaming. Jika kalian udah pernah nyoba di PC kalian atau di laptop kalian, tapi hasilnya kurang bagus ya, patah-patah, nggak jalan dengan sempurna, nggak enak dilihat gitu, nggak layak lah ya hasil live streamingnya. Itu bisa jadi karena spesifikasi PC kalian tuh nggak mumpuni ya, atau di bawah standarnya untuk live streaming. Nah terus spesifikasi minimalnya tuh seperti apa untuk live streaming tuh? Nah di video ini gue bakalan bahas secara lengkap spesifikasi minimal untuk PC live streaming. Dan video selanjutnya gue bakalan bahas tentang peralatan untuk live streamingnya secara lengkap. Dan video selanjutnya lagi gue bakal bahas tentang tutorial cara menyeting OBS-nya ya. Pokoknya settingan-settingannya semua bakal gue share di next videonya. Nah buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan nyalain juga notifikasinya. Karena setiap seminggu sekali gue bakalan upload terus di channel ini. Dan pastiin kalian gak ketinggalan updatean-updatean dari video gue. Oh ya, dan buat kalian yang belum ngerti tentang live streaming, PC, editing, dan lain-lain, kalian bisa tanya aja langsung ke gue di kolom komentar atau DM langsung Instagram gue biar balasnya cepet ya, @aldifaisal. Tenang aja, gue pasti bakalan balas pertanyaan dari kalian. Yang penting satu syaratnya, subscribe, oke? Oke. Pada umumnya, PC untuk live streaming tuh mempunyai minimal spesifikasi. Jadi, kalau misalkan kalian beli atau ngerakit PC di bawah minimal spesifikasinya, itu udah otomatis patah-patah alias nggak berjalan dengan mulus. Oke, di sini gue bakal membagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu PC live streaming, game mobile atau game konsol ya. Jadi, kalian main gamenya dari HP atau game konsol terus colok ke video capture, dan video capture-nya dicolok ke PC. Nah dan yang kedua yaitu game PC langsung live streaming dalam satu PC. Jadi kita main game sambil live streaming dalam satu PC sekaligus bersamaan ya. Nah dari kedua itu tentunya spesifikasi minimalnya berbeda-beda. Oke, langsung kita bahas aja komponennya apa aja ya minimalnya. Dan yang bagus itu seperti apa harusnya. Yang pertama yaitu prosesor. Nah untuk prosesor ini kita harus memilih yang minimal 4 core ya. Jadi kalau misalkan kita dari game mobile atau game konsol, itu memerlukan 4 core untuk menjalankan live streaming. Nah gimana caranya untuk mengetahui prosesor itu udah 4 core apa belum? Kita harus tahu dulu nih seri dari prosesor tersebut serinya apa. Misalkan AMD Ryzen 3 3200G. Lalu kita cari di Google dan masuk ke situs resminya ya, ke website resminya. Nah itu kan minimalnya bang, terus yang bagusnya seperti apa? Nah, yang bagusnya itu kalian bisa milih Ryzen 5 3400G atau prosesor yang udah 6 core dan ditambah VGA seperti Core i5 Gen 10, Gen 9 atau Ryzen 5 ya, langsung ditambah VGA. Nah, itu udah otomatis pasti lancar. Nah, jadi kesimpulannya untuk game HP atau game konsol kalian bisa milih prosesor yang 4 core. Dan kalian jangan milih yang 2 core ya, karena kalau 2 core udah auto nge-lag. Jadi kalian nggak bakalan lancar live streamingnya. Dan yang bagusnya tuh prosesor yang udah 6 core ya. Kalau 6 core itu udah dijamin lancar untuk live streaming. Lalu untuk game PC-nya sendiri sambil live streaming bersamaan, itu membutuhkan minimal 4 core dan menggunakan VGA. Atau yang lebih bagusnya 6 core ya. Jadi kalau misalkan kalian milih prosesor yang 4 core tanpa VGA, itu udah auto nge-lag juga. Jadi begini, kalau misalkan kalian mau live streaming sambil main game PC bersamaan, yang pertama tuh kalian harus memenuhi spesifikasi dari game tersebut. Dan yang kedua, kalian harus memenuhi spesifikasi dari OBS-nya. Jadi kalian harus memperhitungkan game kalian spesifikasinya seperti apa PC-nya, dan tambah lagi 4 core untuk OBS-nya. Ya, jadi rekomendasi dari gua minimal 6 core atau lebih bagus ya. Kalau misalkan lebih dari 6 core udah pasti lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian mau maksain gitu karena budgetnya tuh bener-bener kurang, terus kalian nyari yang murah seperti Core i5 Gen 3 yang udah jadul banget tahun 2012, itu kemungkinan bisa aja ya menggunakan GTX 750 Ti minimalnya. Tapi untuk menjamin kelancarannya dan kelancaran bermain dan live streamingnya tuh kurang gitu. Gua nggak bisa menjamin itu. Tapi gue yakin pasti bisa. Nah, yang kedua motherboardnya ya. Kalau kalian milih motherboard itu tergantung prosesor yang kalian pilih juga. Misalkan kalian pilih Core i3 Gen 10, berarti soketnya LGA-nya 1200. Nah, kalian bisa lihat dari website resminya ya. Kalian cari motherboard yang LGA-nya 1200 juga. Dan kalau misalkan Ryzen, kalian pilih yang AM4 ya. Misalkan Ryzen 3 3200G. Kalian pilih soketnya yang AM4 juga. Nah untuk rekomendasi motherboardnya, jadi kalau misalkan kalian pilih Core i3, berarti kalian pilihnya seri H. Kalau misalkan kalian Core i5, pilihnya seri B. Kalau misalkan Core i7 sama Core i9, berarti kalian pilihnya seri Z.
Nah, untuk Ryzen-nya sendiri, kalau misalkan Ryzen 3, kalian bisa pilih seri A ya, misalkan A320. Nah, kalau misalkan Ryzen 5-nya, kalian bisa pilih seri B, kayak B450M. Nah, untuk Ryzen 7 dan Ryzen 9, kalian bisa pilih seri X. Nah, jadi untuk pemilihan motherboard tergantung pemilihan prosesor yang kalian pilih. Dan yang ketiga, RAM ya. Untuk RAM sendiri, kalau misalkan game PC atau game konsol yang menggunakan video capture dicolok ke PC, itu 4GB pun udah bisa ya menggunakan AMD Ryzen 3200G. Kalian bisa cek di video gue sebelumnya live streamingnya ya. Jadi gue udah ngetes live streaming menggunakan handphone, dicolok ke video capture, ke PC, lalu gue live streaming di PC. Dengan RAM 4GB gue udah bisa live streaming dengan lancar dan mulus. Tapi beda halnya kalau misalkan kalian main game di PC, terus kalian sambil live streaming menggunakan RAM 4GB, itu nggak bakal bagus ya. Jadi kalian tuh harus penuhin dulu spesifikasi dari gamenya ya. Misalkan gamenya butuh berapa giga, setelah itu baru tambahin lagi 4GB untuk si OBS-nya. Karena selain untuk live streaming kan PC-nya juga dipakai untuk main game juga kan. Jadi butuh 4GB lebih. Nah, untuk pemilihan tipe RAM-nya, yang penting udah sama-sama support ke motherboard-nya. Jadi untuk beli RAM nanti, kalian harus tanya-tanya dulu ke penjualnya, ini support nggak sama komponen yang kalian pilih. Nah, sekarang yang keempat, yaitu VGA. Nah, VGA ini bener-bener penting banget ya untuk game PC ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian main game PC sambil live streaming, atau main game mobile yang pakai emulator di PC sambil live streaming, itu perlu VGA. Karena kenapa? Karena gamenya aja udah butuh VGA, apalagi OBS-nya. Jadi, jika software live streamingnya cuma butuh 4 core prosesor, nah si gamenya ini loh yang butuh VGA. Makanya kenapa gua kalau misalkan ngerekomendasiin PC live streaming untuk game PC atau game yang di emulator PC, yang game mobile di PC itu gue nyaranin terus pakai VGA karena dia butuh VGA ya pas main gamenya. Lalu VGA-nya seperti apa bang yang bagus? Nah, karena yang bagus tuh sekarang lagi mahal, jadi gue kasihnya yang murah dulu ya. Yang murah-murah tuh minimalnya kayak 750 Ti ya, GTX 750 Ti. Jadi pilih encodingnya yang bagus ya VGA-nya. Kalau misalkan kalian pilih VGA yang encodingnya bagus, insya Allah ntar lancar live streamingnya juga. Karena encoder ini berpengaruh banget untuk live streaming. Oh ya, gue pernah baca artikel juga tentang VGA RX 570, RX 580. Dia katanya ada bug atau gimana gitu ya di OBS tuh. Jadi encodernya tuh kurang bagus untuk OBS. Makanya kenapa gue selalu menyarankan untuk live streaming menggunakan Nvidia. Nggak tahu ya sekarang udah di fix apa belum, udah dibenerin apa belum. Yang jelas gue pernah nyoba itu patah-patah. Dan karena patah-patah, gue mencari tahu tuh di artikel-artikel, terus di informasi-informasi lainnya gue nyari tahu kenapa live streamingnya tuh bisa patah-patah di VGA itu. Gue berusaha mencari settingan terbaik, namun hasilnya tetap patah-patah. Nah, di situ gue belum tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas gue pernah baca artikel bahwa encodernya dari RX 570 580 itu kurang bagus. Makanya gue selalu menyarankan Nvidia ya. Ya, untuk saat ini, untuk budget 1 jutaan, kalian bisa pilih GTX 750 Ti. Atau kalian bisa pilih 1050 Ti di budget 2 jutaan. Dan di budget 3 juta sampai 4 jutanya, kalian bisa pilih 1650. Tapi yang perlu kalian tahu, itu harga normalnya sekitar 2 juta setengahan. Karena VGA lagi langka, ya jadi bisa tembus sampai 4 juta lebih. Terus selain itu apa aja bang yang bagus-bagus? Ya yang bagus-bagus ya kayak 1660 atau RTX seri 20, RTX seri 30 ya banyak yang bagus-bagus. Tergantung budget kalian aja kuatnya segimana. Nah tenang aja buat kalian yang nggak kuat beli VGA di zaman sekarang ini, di saat harga-harga lagi gila, kalian bisa pakai Ryzen 5 3400G atau ke atasnya. Nah karena gue udah nyobain di PC-nya temen gue Ryzen 5 3400G, itu udah dicoba live streaming sambil main Valorant, itu lancar ya, alhamdulillah lancar. Tapi jangan dipakai game-game berat juga ya untuk live streamingnya ya. Kalau mau game berat, resolusinya sama grafik-grafiknya diturunin aja. Nah jadi kesimpulannya untuk pemilihan VGA, yang penting VGA-nya tuh punya encoder yang bagus ya, encoding yang bagus. Walaupun kalian beli VGA yang bagus tapi encodernya jelek, ya itu insya Allah live streamingnya nggak bagus ya, nggak lancar. Jadi usahain kalian pilih VGA yang encodernya bagus. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, kalian kalau misalkan beli PC atau rakit PC baru, kalian jangan pilih yang 2 core. Kalian pilih minimal 4 core untuk game mobile dan game konsol. Yang bagusnya kalau misalkan kalian punya uang lebih ya 6 core. Dan kalau misalkan kalian game PC atau game mobile yang di PC ya, misalkan pakai emulator, itu kalian minimal 4 core
Dan yang bagusnya tuh 6 core lebih. Ya kalau bisa sih jangan 4 core ya, 6 core lebih. Supaya menjamin kelancaran. Dan untuk VGA-nya, kalian bisa pilih yang encodernya bagus-bagus. Dan kalau misalkan kalian belum kuat beli VGA, ya kalian bisa pilih Ryzen 3 3200G untuk game mobile dan game konsol. Atau kalian bisa pilih Ryzen 5 3400G untuk game PC yang ringan-ringan tanpa VGA. Oke, jika kalian masih belum ngerti tentang live streaming atau PC, kalian bisa langsung aja tanya ke gua di kolom komentar atau DM Instagram gua @aldifaisal. Gue pasti bakal balas, tenang aja ya. Yang penting kalian udah subscribe. Bang, gue udah subscribe, langsung gue balas. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan nyalain notifikasinya. Oke, cukup sampai di sini aja. Mungkin udah terlalu panjang ya. Makasih banget buat kalian yang udah subscribe dan udah nonton video ini sampai selesai. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada kata-kata gue yang salah, kayak di video kemarin ya, kayak nanometer ya, nm. Gue karena keceplosan aja, nggak mikir-mikir lagi, main upload aja lagi, nggak dilihat lagi. Oke, gue Aldi Faisal, gue izin pamit dulu. See you in next video. Bye-bye.